بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الوحيد القهار خلق الليل والنهار وجعل السماوات والبحار وسخر الشمس والقمر أشهد أن لا إله إلا الله سيد المرسل وآل آله سيد المختار ومن تبعهم بإحسان إلى الجنة والنار. قال الله جل جلاله بعد أعوذ بالله السميع العليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin sidang Jumat arsadana wa arsadakumullah usina wa iyyakum jami'an bitaqwallahi azza wa jalla bisam'i wa ta'ah. Fa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasi fa 'alaikum bisunnati yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yakni sunnah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, thumma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jemaah sekalian sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana para khutbah, para khatib yang terdahulu mengingatkan kepada kita dengan wasiat takwa, maka di kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan yang mulia ini, khatib pribadi mengajak dalam diri khatib, kemudian pada hadirin, kepada kaum muslimin, kepada jamaah sekalian, mari kita bersama-sama tingkatkan ruhiyah kita, tingkatkan iman takwa kita, tingkatkan ubudiyah kita, tingkatkan amal soleh kita. Karena dengan kualitas iman takwa dan amal soleh yang terbaik, seorang muslim bisa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemenangan, dengan keberuntungan. Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةِ يُخْبَرُونَ. Yani orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, kemudian dipupuk dengan amal soleh, maka mereka berada dalam surga, tertawa gembira di dalamnya, dan itu adalah puncak kenikmatan bagi seorang hamba. Jemaah sekalian sidang Jumat yang berbahagia, tidak kita pungkiri bahwa salah satu di antara bentuk iman kita kepada Allah, kita beriman dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma kita beriman dengan hadis Nabi, tetapi juga kita membenarkan. Bukan cuma sekedar membenarkan, tetapi kita mencoba untuk mempraktekkan dan meyakininya. Bukan cuma itu, kita pun diperintahkan untuk menyebarkan dan mendakwahkan. Salah satu di antara hadis yang mulia jamaah sekalian, dan hadis ini kata para ulama sebagai hadis ikhbar an-nubuwah. Hadis tentang informasi bahwa Nabi kita adalah Nabi yang hak, Nabi yang dimana diberikan sebuah wahyu yang kemudian diinformasikan, beliau menginformasikan kepada kita yang kita wajib untuk meyakini. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis ini terdapat dalam Sunan Imam Tirmidzi, dan beliau menilai hadisnya adalah hadis hasan dan disahihkan Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitab Shahihul Jami' Shaghir. Nabi kita bersabda, "Inna man ahabbakum ilayya." Sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah, wa aqrabakum majlisan yaumul qiyamah, dan orang yang memiliki posisi tempat duduk yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah
ahasinukum akhlaqan. Orang-orang yang punya akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik ini menjadi tiket utama jemaah untuk kita mendapatkan pertama, posisi tempat duduk yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, seorang muslim akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bicara akhlak yang baik, saya yakin kita berupaya, ya, kita berusaha untuk menjadi insan yang disebut dengan akhlakul karimah. Bahkan mungkin ada orang fasik pun, ada orang fajir, ketika ditanya apakah akhlak Anda baik, dalam hati kecilnya dia mengatakan akhlaknya baik. Sehingga modal utama seorang muslim punya akhlak. Tetapi ketika Nabi katakan di hadis berikutnya, ini yang perlu kita waspada. Nabi mewarning terkait dengan hadis yang berikutnya, wa inna abghadakum ilayya. Dan sesungguhnya ada orang yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ab'adakum yaumal qiyamah. Dan orang yang paling jauh tempat duduknya di hari kiamat. Nabi katakan ada 3 tipe manusia jemaah. Dan ini jadi bahasan kita. Kita perlu waspada terhadap 3 tipe seseorang yang Nabi katakan pertama yang paling dibenci dan orang yang paling jauh tempat duduknya di hari kiamat. Dan otomatis jauhnya tempat duduk di hari kiamat adalah berada dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Yang pertama Nabi katakan adalah Ar-Thatharun. Ar-Thatharun, ketika para sahabat menanyakan kepada Nabi, ya Nabi, apa itu Ar-Thatharun? Ar-Thatharun adalah katsiratul kalam takallufan. Saat ini mungkin kita sebut orang ini, tipe ini adalah orang yang kalau ngomong itu banyak tapi berlebih-lebihan. Bicara tapi banyak bumbunya. Bicara tapi banyak bohongnya. Bicara tapi banyak hoaxnya. Bicara tapi kemudian tidak sebagaimana fakta. Itu Ar-Thatharun. Contoh sederhana jamaah sekalian, mungkin hari ini dan saat ini pun kita merasakan dampak daripada COVID-19 atau mungkin Corona. Iya benar, tidak kita pungkiri bahwa Corona ada, nyata benar. Tetapi bumbu kemudian diinformasikan ke media, terkadang itu melebihi kenyataan yang mungkin cuma 10%, 20%. Atau ketika bicara masalah media, iya ada benarnya mungkin 10%, 20%, 30%. Tetapi 70%, 80%, bahkan sampai 90% isinya adalah takallufan, tambah-tambahannya. Ini waspada. Apalagi di zaman kita ini adalah zaman media jemaah. Sangat mudah siapapun bisa menyampaikan ya, narasi-narasi, menyampaikan argumentasi-argumentasi ataupun statement-statement yang semua orang bisa mengkonsumsi. Dan ini kalau sampai kita tidak tidak kita rim ya, lisan kita, tulisan kita, ucapan kita, ini termasuk At-Thatharun. Dan At-Thatharun ini termasuk di antara fitnah akhir zaman. Banyak muncul orang yang berbicara tapi takallufan, berlebih-lebihan. Na'udzubillah. Yang kedua jamaah sekalian, orang yang paling dibenci dan orang yang paling jauh tempat duduknya di hari kiamat adalah al-mutasyaddiqun. Apa itu al-mutasyaddiqun? Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu al-mutasyaddiqun?" Maka Nabi mengatakan, "Al-mutanawal 'alan nas bi kalam." Orang itu punya angan-angan amal, ya. Obsesi, keinginan terhadap dunia yang melampaui batas. Ya, tidak tercela orang punya dunia, tidak tercela orang punya dan ingin dunia. Tetapi kalau sampai dia mulai terobsesi dan dia lupa bahwa yang namanya kematian itu ada di sandal dan terompa kita masing-masing, maka itu yang tercela. Ya. Dan ini gambaran orang-orang di akhir zaman. Makanya Nabi katakan dalam sebuah hadis yang lain, ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat, yatatawaluna fil bunyan. Banyak orang-orang yang bermegah-megah dalam masalah desain rumah, bangunan tinggi menjulang ke angkasa, ya. Rumah bertingkat. Sadarilah jamaah sekalian, itu salah satu di antara ciri-ciri hari kiamat. Semakin banyak bangunan-bangunan yang bertingkat tinggi, ya, maka itu tanda-tanda di antara dekatnya hari kiamat. Termasuk di antaranya adalah al-mutasyaddiqun, ya, orang yang siang malam untuk dunia materi dan seterusnya. Wa na'udzubillah. Ini yang ketiga jamaah sekalian. Nabi mengatakan dan mewanti-wanti kita semua agar jangan sampai terjatuh dengan kalimat al-muntafahikun. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang Anda maksud dengan al-muntafahikun?" Maka Nabi katakan al-mutakabbirun. Kesombongan jemaah. Ya. Dan kesombongan ini akan muncul juga di akhir zaman, semakin banyak orang-orang sombong.
Definisi sombong dalam Islam sederhana. Dalam sebuah hadis Nabi riwayat Muslim, Nabi katakan sombong itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Ya, jadi kalau melihat atau menilai orang itu sombong atau tidak, kita lihat dari dua sisi jemaah. Pertama, orang ini menolak kebenaran atau tidak. Kedua, orang ini merendahkan manusia atau tidak. Kalau ada orang yang kemudian dia menolak kebenaran, walaupun misalnya dia adalah misalnya ustadz misalnya dai, cendekiawan, ulama. Kalau dia menolak kebenaran, hakikatnya dia sombong. Ya. Walaupun dia orang yang mungkin punya pangkat, punya jabatan, punya nama, punya gelar. Kalau dia menolak kebenaran, maka dia adalah sombong. Dan tipe yang kedua adalah ghamtun nas. Ya, merendahkan status manusia, mengejek orang lain, ya, mencemooh dan lain sebagainya. Naudzubillah. Jemaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah. 3 hal ini yang Nabi warning kita dan kita perlu waspada. Jangan sampai dalam diri kita melekat 3 sifat yang tercela, bahkan termasuk sifat yang dibenci dan tempat duduknya nanti di yaumul qiyamah berada di neraka jahanam. Naudzubillah. Aku qouli hada innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matis sihah wa bi ni'matil farah. Salatu wassalam ala nabiyina Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ashabihi ala manhaji ma ba'd. Jemaah sekalian, sidang Jumat rahimakumullah. Maka tugas kita sebagai seorang muslim yang baik, tugas kita sebagai seorang mukmin yang beriman dengan kualitas iman yang baik adalah senantiasa menengok ayat Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Sebuah renungan jemaah sekalian rahimakumullah. Barangkali kita bisa merenungkan detik ini, hari ini. Ayat yang tadi kita baca, fadzakir, berikanlah peringatan. Fa inna dzikra, karena peringatan itu tanfa'u lil mu'minin, bisa memberikan dampak yang sangat besar, bisa memberikan manfaat yang sangat besar terhadap orang-orang yang beriman saja. Nah, kalau kita renungkan jamaah sekalian, mungkin sampai detik ini sudah banyak nasihat-nasihat yang kita dengar. Sudah sangat banyak mungkin barangkali ilmu yang kita dapatkan. Baik di kajian, baik baca buku Islam, baik kemudian Jumatan, baik kemudian informasi nasihat dari saudara, teman dan lain sebagainya. Satu kuncinya jamaah sekalian. Sebanyak apapun nasihat yang kita terima, yang kita dengar, kalau kemudian dalam hati kita itu kualitas iman kita mungkin kalau pakai grade angka itu ya antara 10 sampai 30. Ya. Itu akan sangat sulit dan berat menerima sebuah nasihat-nasihat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, makanya banyaknya orang-orang yang mendatangi Jumatan setiap Jumat, apakah semua mendapatkan peringatan dari khutbah Jumat? Wallahu a'lam. Ya. Ada yang saya terkadang melaksanakan ya kewajiban dia sebagai seorang muslim. Ada yang terkadang mungkin barangkali menggugurkan kewajiban. Ada yang terkadang mungkin barangkali tidak enak dilihat tetangga kalau tidak Jumatan. Banyak. Ya. Ada yang mungkin niat ikhlas karena Allah, dia berangkat untuk mendengarkan khutbah, qadarullah ketika itu di masjid ketiduran. Macam-macam. Ya. Sehingga ketika nasihat diberikan ya mungkin barangkali cuma lewat. Maka benar kata Allah mengatakan, Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin, dan semoga peringatan ini bermanfaat untuk kita semua, bukti akan kualitas iman kita semua. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan taufik inayahnya untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepadanya dan kita diwafatkan di atas Islam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'il minhum wa amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan
Allahumma nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'an nabiyyin wa tawaffana ma'as sholihin wa tawaffana ma'al muttaqina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis shalah wallahu a'lam bishawab.